Kembali bersama kami pemirsa, satu lagi jenazah korban banjir bandang di Kota Padang ditemukan di Pulau Air, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Jenazah korban dievakuasi dari laut oleh Polair Polresta Padang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Jenazah dengan jenis kelamin perempuan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk proses identifikasi. Penemuan satu jenazah ini merupakan jenazah yang ke-10 ditemukan di Kota Padang. Dan hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dan pendataan korban yang belum ditemukan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini bencana banjir dan longsor, adarkan Budi Sunandar dari Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat malam Budi. Bagaimana kondisi banjir di sana? Silakan. Selamat malam Juno. Bisa saya sampaikan untuk kondisi banjir hingga saat ini sudah tidak ada genangan banjir karena cuaca sudah mulai cerah sejak pagi tadi di wilayah Kota Padang. Dan untuk aktivitas warga pun sudah mulai berangsur normal. Masyarakat dibantu petugas kepolisian, TNI Polri. Saat ini masih melakukan pembersihan akses jalan, bangunan sekolah dan masjid-masjid. Juno. Baik, akses jalan dan tadi bangunan sedang dibersihkan oleh petugas. Untuk warga sendiri, apakah mereka sudah mulai kembali ke rumah atau masih di pengungsian, dan logistik seperti apa, Budi? Ya, untuk warga yang terdapat di daerah Pototuo dan Batu Busuk, Kecamatan Pau, masih tetap bertahan di pengungsian SP02 Cipatangah, Kecamatan Pau. Karena seluruh rumah mereka sudah tidak bisa digunakan dan tidak layak huni. Oke, bantuan logistik seperti apa, Budi? Ya, untuk bantuan sudah mulai merata di berbagai kecamatan yang terdampak banjir, dan petugas pun sudah mendirikan 10 posko bencana di masing-masing kecamatan. Namun ada satu daerah di daerah Batu Busuk yang saat ini masih terisolir dan tidak bisa terjangkau oleh petugas karena jembatannya yang jebol. Juno. Berarti warga di daerah tadi apa? Batu Busuk. Buswa itu masih terisolir? Ya, diperkirakan sekitar 280 jiwa orang lagi masih bertahan di situ, Juno. Walaupun jalur udara sudah diusahakan, Budi? Sejauh ini belum ada bantuan dengan menggunakan jalur udara. Dan petugas untuk menyalurkan ke daerah Batu Busuk masih secara manual, Juno. Baik, tapi ada yang bisa masuk makanan atau logistik ke sana dengan manual tadi? Ya, setiap beberapa jam petugas dari tim SAR gabungan melakukan penyaluran bantuan makanan ke lokasi dengan secara manual. Oke, baik. Baik Budi, terima kasih. Ini kita catat Batu Basuak ya, semoga pemerintah dan juga TNI cepat melakukan pertolongan karena tadi terisolir dan belum bisa maksimal seperti di Batu Basuak, Padang, Sumatera Barat. Terima kasih Budi, selamat bertugas kembali. Setelah sempat 2 hari terjebak banjir, istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir akhirnya nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Pakai motor TPO Permata Alam. Ya, nampak pemirsa, ini istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir berada di dalam truk tangki pengangkut minyak mentah. Marli akhirnya bisa menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantai Breh, Simpang Senudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga membuat rombongan terjebak di jalan. Setelah 2 hari terlunta-lunta, Marlina dan rombongan akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah yang tengah melintas. Ya, demikian breaking news. Saya Herjino Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.